Nah, halo semuanya. Selamat datang di Smack Podcast alias podcastnya kelompok 3 dari kelas 12 IPSA. Nah, dengan saya Divana Aurelia Jasmine di sini dan 3 teman saya yang lainnya, yaitu, ayo guys, perkenalin diri kalian satu-satu. Nama saya Dinda Azara Putri. Nama saya Aisyah Cahyanin Tias. Nama saya Syahla Sabia Salam. Nah, terima kasih udah perkenalin diri kalian. Nah, jadi topik kali ini yang bakal kita bahas hari ini itu adalah Garuda Indonesia, masih bisakah kau mengepakkan sayapmu? Nah, bisa nggak nih kira-kira salah satu dari kalian jelasin dulu nih apa maksud dari topik yang bakal kita bahas hari ini? Oke, menurut gue dulu ya, Div. Yoi. Tema ini tuh berdasarkan dari situasi saat ini sih. Bagi yang belum tahu nih, Garuda Indonesia tuh udah beroperasi selama 70 tahun. Selama 70 tahun pelayanan, mereka bisa dibilang salah satu yang terbaik lah di Indonesia. Tapi sejak awal COVID-19 memasuki negara Indonesia, akses penerbangan dibatasi nih. Hal ini berdampak besar banget bagi situasi Garuda Indonesia. Maka dari itu, tema yang kita ambil adalah masih bisakah ia mengepakkan sayapnya? Nah, penjelasan yang bagus banget nih, Syahla. Makasih banyak loh. Nah, tadi kan Syahla udah jelasin nih arti dari tema kita buat podcast hari ini. Nah, terus dia sempat bilang tuh, akses penerbangan dibatasi. Dan pastinya itu bakal berdampak besar bagi Garuda Indonesia. Nah, kira-kira ada yang mau jelasin nggak dampaknya itu apa aja? Ayo. Gini, Div. Pasti kita tahu lah kalau Garuda Indonesia itu adalah salah satu maskapai yang banyak digunakan jasanya oleh masyarakat Indonesia. Otomatis, pendapatannya juga melimpah. Tetapi semenjak COVID-19 masuk ke Indonesia, maskapai ini mengalami krisis ekonomi. Dilansir dari CNN, Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra, dia menyatakan utang perseroan itu sudah mencapai 70 triliun rupiah dan bertambah 1 triliun rupiah setiap bulannya. Penyebab utang itu karena pendapatan perusahaan tidak menutupi pendapatan operasional alias besar pasak daripada tiang. Pak Irfan bilang, pendapatan tanggal 21 Mei sekitaran 56 juta US dollar dan nah, di saat yang bersamaan, Garuda Indonesia juga masih harus bayar sewa pesawat sebesar 56 juta US dollar, maintenance atau perawatan pesawat 20 juta US dollar, after 20 juta US dollar, dan gaji pesawat 20 juta US dollar. Nah, kalau kita pikir-pikir nih, pendapatannya juga bisa menutupi uang sewa pesawat saja. Secara cash saja sudah negatif, dan juga secara modal sudah minus 41 triliun rupiah. Itu termasuk kerugian yang sangat besar, bukan? Banget ya. Kalau boleh nambah ini ya, maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia juga udah memperoleh kesepakatan sama salah satu lesornya, AirCap, tanggal 28 Juli 2021. Perusahaan penyewaan pesawat ini juga udah nyabut gugatan pilot yang diajukan kepada Garuda. Dari keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia, dua perusahaan ini udah menandatangani Global Site Letter Agreement sebagai tanda kesepakatan mencapai ini. Ini dari CNBC Indonesia, katanya sebagai bagian dari kesepakatan ini, perusahaan sepakat untuk menerbangkan dan merelokasi 9 pesawat Boeing 737-800 NG yang disewa pada lokasi yang disetujui. Rincinya gini, pendapatan penerbangan berjadwal turun jadi 278,22 juta dolar dari sebelumnya 654,53 juta dolar. Pendapatan dari penerbangan tidak berjadwal justru naik menjadi 22,78 juta dolar dan pendapatan lainnya menjadi 52,6 juta dolar dari sebelumnya 108,28 juta dolar. Beban perusahaan berhasil dipangkas jadi 702,18 juta dolar dari sebelumnya 945,71 juta. Penurunan beban cukup besar terjadi di beban operasional penerbangan menjadi 392,26 juta dolar, terus beban umum dan administrasi jadi 46,26 juta dolar. Selain itu juga beban bandara, beban tiket, penjualan dan promosi, dan beban pelayanan penumpang turun juga drastis. Wah, kalau didengar-dengar tuh pasti dampaknya kayak besar gitu gak sih? Nah, makasih banyak nih buat Aisyah sama Adinde yang udah jelasin.
Pokoknya penjelasannya keren. Nah, dari yang gue denger-denger itu tuh termasuk bidang ekonomi nggak sih? Maksudnya dampaknya gitu. Dampaknya tuh di bidang ekonomi gitu. Iya, betul. Iya. Nah, kan tadi kalian udah jelasin kan di dampak di ekonomi itu apa aja. Nah, sekarang gue kayak mau jelasin gitu, ceritanya kayak gue mau ngasih tambahan informasi lah istilahnya ya. Nah, ini gue jelasinnya dari dampak yang lainnya aja ya. Nah, dari penjelasan Aisyah sama Dinda kan tadi udah dijelasin banget gitu kan kalau Garuda Indonesia tuh lagi ngalamin krisis ekonomi yang istilahnya lagi parah banget gitulah. Nah, dalam hal itu pasti maskapai ada tindakan dong buat mencegah kebangkrutan. Nah, salah satu langkah yang diambil sama Garuda Indonesia ini adalah dengan pengurangan karyawan. Nah, di Rut Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra pernah bilang nih, salah satu penawaran tersebut adalah nawarin pensiun dini ke karyawan-karyawan Garuda. Nah, penawaran tersebut dilakukan sejalan sama upaya pemulihan kerja perusahaan. Karena menurut beliau, di tengah situasi pandemi kayak gini tuh, perusahaan harus melakukan langkah penyesuaian dalam aspek supply dan demand kan, karena adanya penurunan kinerja operasi dan imbas penurunan trafik penerbangan secara signifikan gitu. Nah, makasih Diva penjelasannya. Sekalian mau nanya nih, kira-kira ada nggak ya yang secara sukarela gitu untuk pensiun dini? Maksudnya kan itu juga sumber pencarian nafkah mereka gitu kan? Oh iya benar juga sih. Benar. Kalau menurut gue sih ya, pasti ada. Apalagi yang udah senior-senior sih. Kebanyakan kan udah banyak pengalaman tuh. Pasti bakal merasa kayak, oh saya udah cukup melayani maskapai ini nih. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk generasi muda melanjutkannya. Tindakan itu mengingatkan saya akan sila kedua dan ketiga Pancasila, yaitu kemanusiaan dan kesatuan. Mungkin dari mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini, Garuda Indonesia masih bisa mengepakkan sayapnya ya. Oh iya benar. Pertanyaan bagus dari Adinda dan jawaban yang cukup keren banget. Nggak cukup keren banget sih berarti ya, keren banget gitulah dari Syahla. Nah, jadi gitulah beberapa dampak yang terjadi di kita di Garuda Indonesia ini. Guys, kalian tahu kan kalau Garuda Indonesia itu adalah penerbangan pesawat pertama yang telah resmi menjadi milik Indonesia sejak tahun 1949. Oh, Tahu. Wih, gila, keren banget. Udah lama banget ya berarti. Karena sudah beroperasi ya? selama itu, pasti maskapai penerbangan ini pernah mengangkut beberapa tokoh penting untuk hadir memenuhi peran mereka di luar negeri. Nah, gue penasaran nih, waktu Perang Dingin, apa maskapai ini juga terlibat ya? Walau pesawat Garuda Indonesia bukan sesuatu yang terjun langsung ke lapangannya, tetapi dengan adanya tokoh-tokoh penting di Indonesia yang memakai jasanya, maskapai itu pasti juga berpengaruh dalam sejarah Indonesia dan dunia kan? Iya sih bener, pasti ya ada pengaruhnya lah, meskipun kayak Ya, Indonesia emang terlibat dalam Perang Dingin yang berlangsung dari tahun 47 sampai 91. Tapi Indonesia emang berperan sebagai negara non-blok, yang artinya mereka nggak berpihak pihak manapun, netral. Nah, yang dari yang gue cari itu, belum ada pernyataan yang menyebutkan maskapai apa yang digunakan, tapi jika dilihat dari Perang Dinginnya berlangsung ini, selama 44 tahun, pasti ada dong di beberapa kesempatan tokoh penting Indonesia menggunakan jasa maskapai ini untuk pergi ke lokasi untuk menyelesaikan perang-perang ini. Iya sih, kalau dipikir tuh berarti 44 tahun tuh lama banget kan ya. Nah, bener banget nih kata Adinda. Selain itu kan tadi udah dijelasin juga ya, kalau Garuda Indonesia itu adalah pesawat penerbangan pertama yang beroperasi di Indonesia loh. Keren banget. Nah, pasti banyak dong masyarakat yang percaya sama jasanya dari dulu sampai sekarang. Guys, ini agak di luar topik sedikit sih. Tapi salah satu peran Indonesia di Perang Dingin tuh mengirim pasukan Garuda. Yaitu pasukan yang buktiin kalau ada salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pasukan ini tuh terdiri dari TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain.
Terbentuknya pasukan ini juga karena munculnya konflik di negara Timur Tengah pada tanggal 16 Juli tahun 59, di mana negara Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir dan menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya nih. Wah, makasih atas penjelasannya teman-teman, sangat informatif. Nah, ya ampun, gak kerasa ya udah di penghujung aja nih kita. Nah, Wah, menurut beberapa pertanyaan dan penjelasan sebelumnya, yang udah kita diskusiin lah. Nah, kira-kira tema yang kita bahas kali ini yaitu masih bisakah Garuda Indonesia mengepakkan sayapmu? Udah terjawab belum ya kira-kira di antara habis kita diskusi ini? gue rasa sih udah. Tadi kan awal dibahas kalau Garuda Indonesia ini udah beroperasi sangat lama dan pasti berjasa secara tidak langsung baik dalam sejarah Indonesia maupun dunia. Untuk itu pasti mereka akan mati-matian mempertahankan keberadaan maskapai penerbangannya agar tetap beroperasi. Dan gue kira nggak akan lama lagi sih kondisinya bisa membaik. Soalnya warga Indonesia sudah banyak yang divaksin, terus juga angka aktif positif corona di Indonesia juga semakin menurun. Mungkin nggak lama lagi aktivitas akan kembali normal. Jadi kesimpulannya, sayap Garuda Indonesia akan terus mengotak walau sekarang sedang dalam serpihan badai. Wih, nah semoga ya Indonesia cepat sembuh gitu istilahnya. Amin. Nah, yoi. Nah, kesimpulan yang bagus banget nih dari Aisyah. Wih. Nah, makasih banyak ya semuanya udah luangin waktunya dan jadi kayaknya udah cukup banget nih waktu kita buat hari ini. Kayak kita bisa lah ketemu di lain kesempatan ya. Boleh. Makasih banyak Podcast lagi. part 2. Yoi. Boleh. Dan lagi-lagi gue mau ngucapin terima kasih buat Adinda, Syahla, sama Aisyah yang udah berpartisipasi di acara podcast kali ini. Ya. Dan makasih banyak juga Diva. Makasih juga Diva. Dan makasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya lah buat kalian. Nah, dan juga kita berempat mau mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan dan misalnya ada kesalahan, kita mohon maaf banget. Sekian dulu dari kami. Sampai jumpa. Bye.